Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ansa min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang salat istisqa yang budiman, pada hari ini dan beberapa pekan ini, beberapa bulan ini kita rasakan Allah Subhanahu wa taala menguji segenap manusia, menguji kaum muslimin dan kaum muslimat, menguji saudara-saudari kita di belahan bumi manapun dengan bencana kekeringan. Beberapa di antara kita sudah gagal panen. Beberapa negara sudah menyetop ekspor bahan-bahan panganan karena mereka sudah membaca jika mereka teruskan ekspor akan membahayakan keadaan negara tersebut. Tidak ada jalan keluar. Apa yang kita rasakan ini semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun antara kita, sebagaimana yang kami sebutkan tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-A'la, Allah SWT berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian semua sungguh mengedepankan dunia, apa yang ada di isinya. Jika kita mengetahui bersama bahwasanya inna lillahi mi'ata rahmah anzalat minha wahidatan fid dunya. Dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, Allah itu memiliki 100 rahmatnya. Namun hanya diturunkan di muka bumi ini hanya satu. Ada 99 rahmat yang akan diturunkan ketika nanti di akhirat. Namun kita manusia melihat sebuah kenikmatan, melihat sebuah keuntungan, melihat sebuah kekuasaan yang begitu menggiurkan. Makanya kalau kita sering mendengar dalam lafaz talbiyah, Rasul mencontohkan kepada kita, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk.
Yang mana manusia jika diberikan pujian, diberikan kenikmatan, diberikan kekuasaan, tiga hal ini yang membuat mereka lupa bahwasanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka. Jika jemaah sekalian di sini mungkin ada yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah, pasti pernah melafazkan hal ini. Sesungguhnya puji-pujian, kita manusia dipuji kerjanya bagus, udah paling tinggi, good job, well done, dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak dipuji. Makanya Allah sebutkan tadi innal hamda wan ni'mata. Kenikmatan, berjuga dengan kenikmatan. Manusia diberikan hidup yang nikmat, hidup yang nyaman, hidup yang mewah. Menjadilah mereka, bencana abad ini adalah kita sering melihat yang namanya flexing. Saling membangga-banggakan diri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Bahwasanya kenikmatan ini hanyalah sementara pada mereka. Wal akhiratu khairun wa abqa. Bukankah tadi disebutkan setelah bahwasanya kalian justru malah mengikuti hawa nafsu kalian untuk mencintai hidup di dunia, bahkan padahal di akhirat nanti adalah lebih baik buat kita dan itu lebih kekal di dalamnya. Bayangkan kita rasakan sekarang, semua yang kita rasakan. Ketika itu Imam Hasan Basri adalah imam fuqaha tabi'in, salah satu seorang tabi'in yang menjadi rujukan di daerah Basra, di daerah Irak. Hasan Basri didatangi oleh beberapa umatnya, pengikutnya, muridnya untuk bertanya dan berkeluh kesah kepadanya. Satu orang yang pertama ketuk pintu. Wahai imam, saya datang ke sini mengeluhkan. Saya sudah menikah. Puluhan tahun saya belum dikaruniakan seorang anak. Lalu Imam Hasan Basri, apa katanya? Perbanyaklah istighfar. Sudah, silakan pulang. Cuman itu saja jawabannya. Murid yang kedua, orang yang kedua ketuk pintu. Assalamualaikum wahai imam. Saya datang ke sini ingin mengeluhkan, ini saya sudah 3 bulan tanam padi, tapi tiap kali tanam padi gagal panen. Pada orang kedua ini Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala berkata, perbanyak istighfar dan pulang. Perbanyak istighfar lalu pulanglah. Orang yang kedua. Orang yang ketiga datang. Assalamualaikum wahai imam, saya sudah berdagang, saya sudah buka toko, saya sudah buka lapak. Dimanapun saya buka lapak selalu saya gagal, nggak dapat saya keuntungan. Apa kata Imam Hasan Basri? Jawabannya yang sama, perbanyak istighfar dan pulanglah. Lalu dari balik tirai istrinya mendatangi Imam Hasan Basri. Wahai imam, engkau adalah seorang imam, tidak diragukan keimamannya kepada seluruh masyarakat di sekitar kamu. Setiap kali orang datang, aku tadi dengar kamu jawab cuma perbanyak istighfar. Tentu kita juga bertanya, kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Ternyata jawabannya di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah SWT berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdirkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Firman Quran surat Nuh ayat 10-nya. Ketika itu Nabi Nuh, Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang menyampaikan, maka aku sampaikan kepada umatku, perbanyaklah oleh kalian beristighfar.
Karena sesungguhnya Allah sangat mudah memberikan ampunan bagi kita. Tapi kita kadang beristighfar tidak pernah. Mohon maaf aja berat sekali kalimat ini. Mohon maaf. Bahkan mungkin di antara kita ada yang mencibir, ini orang dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf, ada yang seperti itu. Karena kalimat maaf juga kadang mereka juga kalau dilebih-lebihkan juga ada yang menjatuhkan. Tidak. Karena di antara kita, apalagi di Indonesia, sangat utama mendirikan dan meninggikan kualitas akhlak kita. Dan begitu bahayanya di Indonesia ini, sedikit-sedikit kalau salah-salah banyak di antara kita yang baper. Makanya minta maaf ini harus jadi budidaya kita. Bagi minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Banyak Ghaffar, Ghafur. Kalimat satunya adalah Ghafir. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli. Dalam firman Allah yang lainnya. Tapi di sini kalimat Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, yang banyak melakukan pengampunan. Tak terhitung ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Allah berikan nikmat. Bapak-bapak lihat. Fenomena di depan kita, di hadapan kita. Mereka masih bisa ketawa ketiwi dengan maksiat yang mereka lakukan. Mereka bisa bergembira dengan mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan dia rezeki. Allah nggak ada masalah. Qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mungkin di antara kita semua yang ada di sini yang menghadiri salat istisqa ini. Yursilis sama alaikum midrara. Di sini dalam bahasa Arab adalah jawab syart. Apabila akan mendatangi sesuatu, maka Allah akan berikan jawabannya. Dalam i'rab disebutkan adalah adatul jazmi, menjazamkan, memastikan. Begitu. Jika kita mendatangi sesuatu, pasti kita akan diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum yursilis sama alaikum midrar. Maka Allah akan jadikan langit-langit itu bergumpal-gumpal dengan mendungnya dan akhirnya menurunkan hujan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memanjangkan kalian. Allah memberikan kalian, meluaskan kepada kalian semua dengan harta-harta. Jadi kalau kita tidak mendapatkan keuntungan, bisa jadi karena kita tidak mau evaluasi, nggak mau mengoreksi diri, nggak mau introspeksi. Ini pentingnya kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bergerak, dimanapun kita bekerja, harus ada yang namanya evaluasi dan introspeksi. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan juga keturunan. Jika mungkin di antara kita ada yang sampai detik ini belum Allah karuniakan putra, putri, keturunan, bisa jadi karena mungkin banyak dosa yang harus sama-sama kita petani, harus sama-sama kita harus kita ambil itu, harus kita basmi, harus kita cari masalahnya apa, kesalahan-kesalahan tersebut. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan kemudian hanya kita beristighfar. Allah berikan 3 tadi. Pertama, Allah berikan hujan turun berlapis-lapis, ya. Yang kedua, Allah memberikan kita harta dan keturunan. Dan yang ketiga, Allah akan alirkan wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah akan alirkan seluruh sungai-sungai tadi itu yang mungkin sekarang ini mulai kering kerontang, dan juga perkebunan yang ia mungkin di antara kita merasakan bahwasanya keuntungan pada bulan ini karena perkebunan kita kering, akhirnya nggak ada keuntungan dan sebagainya. Maka Allah berikan tadi perkebunan yang mungkin dikelola oleh kita bisa menjadi keuntungan. Hanya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Mungkin ada hablum minallah dan hablum minan nas di antara kita yang masih belum kita minta maaf. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada dimensi yang itu Allah atur bagi seorang yang beriman.
dimensi vertikal dan dimensi horizontalnya harus seimbang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang budiman, mungkin Allah berikan kita ujian dengan kekeringan. Mungkin di tempat kita bekerja saat-saat ini sedang ada resesi dan sebagainya. Jalan keluarnya hanya sekali lagi adalah istighfar. Dan Nabi SAW sering sabdanya setiap harinya, padahal kalau kita sering zikir pagi, zikir petang, istighfar itu Rasul menyampaikan, ya ayuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi aktsar min mi'ati marrah. Aktsar min mi'ati marrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surganya beristighfar sekali tidak kurang dari 100. Kita tak pernah istighfar, cuman 3 habis itu sudah pergi. Rasul sallallahu alaihi wasallam 100 lebih. Ya Yohanes, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku setiap harinya enggak kurang dari 100 istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah istighfar, enggak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin kita enggak bersyukur. Di tempat lain, saudara-saudari kita yang ada di Palestina dipotong listriknya, arus listriknya, airnya, kuota airnya. Kita masih bisa, alhamdulillah. Saudara-saudari kita di belahan bumi lain mungkin ada yang lebih parah dari kita. Namun sekali lagi, apa yang kita lakukan pada hari ini adalah wujud syukur kita kepada Allah SWT. Karena syukur hanya sekedar alhamdulillah kurang, harus dilakukan dengan praktek. Dengan salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita laksanakan pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan bagi kita semua. Allahumma askina ghaithan wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man sara ala nahji wa qafa atharu yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ikhwati wal akhwat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya'lamu sirra wal khafiyat. Allahumma askina ghaithan wa la taj'al minal qanitin. Allahumma askina ghaithan muhitan hani'an mari'an sahan ghadakan mujallilan. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami ya Allah. Allahumma sayyiban na'afan ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Ya Allah, kami sungguh pada saat-saat sekarang ini membutuhkan hujan, agar hujan itu sebagai nikmat yang sebagaimana Engkau sebutkan, wa anzalna minas sama'i ma, kami turunkan
dari langit air, dari langit rezeki, adalah airmu adalah rezeki bagi kami ya Allah. Jika Engkau melihat pada diri kami banyak sekali masalah dan dosa pada hari ini, kami mengadahkan tangan kami untuk mohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Kami adalah manusia ciptaanmu yang tak berdaya apa-apa. Kami mohon Kau turunkan hujan bagi kami semua, bagi saudara-saudari kami yang mungkin belum sempat berhadir pada kami pada saat ini. Mereka juga ingin sebenarnya bergabung bersama kami ya Allah. Turunkan hujan kepada kami ya Allah. Berikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat kepada saudara-saudari petani kami, baik itu yang ada di kampung dan ada dimanapun mereka berada ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jika tidak, kami mohon kepadamu dan Kau tidak mengabulkan doa kami, kepada siapa lagi kami mohon doa ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.